Euro 2024 resmi menyajikan sejumlah kejutan sebelum berakhirnya fase grup. Salah satunya adalah adanya grup paling aneh. Grup ini bahkan tidak dihuni oleh negara-negara kuat ataupun kekuatan tradisional sepak bola khas Eropa. Tapi inilah grup neraka yang sesungguhnya. Kira-kira grup mana yang menyandang sebagai grup neraka itu? Sebelum menyimak video pembahasannya, jangan lupa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan nyalakan loncengnya supaya tidak ketinggalan berita terupdate seputar sepak bola di Jala Live. Setiap kali sebuah turnamen digelar, pembahasan soal grup neraka selalu saja ramai. Euro 2024 juga demikian ketika semua peserta sudah terverifikasi. Pembahasan soal grup neraka langsung mencuat ke permukaan. Grup neraka biasa berisi nama-nama besar, terkhusus Euro 2024 semua mata tertuju pada grup B. Grup B digadang-gadang bakal jadi grup neraka. Alasannya grup ini dihuni nama-nama besar seperti juara bertahan Italia, Spanyol dan Kroasia. Albania menjadi satu-satunya negara non-unggulan di grup D. Bagi banyak orang grup B inilah yang akan menjadi grup neraka. Bagaimana tidak, penghuninya saja merupakan calon juara. Italia adalah sang juara bertahan, sedangkan Spanyol adalah klub satu-satunya yang bisa menjuarai 2 ajang Euro secara beruntun. Sedangkan Kroasia adalah finalis Piala Dunia 2018. Hanya Albania yang tidak memiliki rekam jejak mentereng di grup ini. Ekspektasi semua orang mengenai grup B semakin tinggi. Grup B dianggap akan menyajikan persaingan ketat antara para penghuninya. Ketika semua mata tertuju pada grup B, tidak ada yang memperhitungkan grup E. Anggapan ini wajar karena sesungguhnya penghuni di grup E tidak setenar penghuni di grup-grup lain. Grup E sendiri berisi Belgia, Rumania, Ukraina, dan Slovakia. Negara-negara ini tercatat tidak memiliki rekam jejak mentereng seperti grup-grup lain. Belgia merupakan negara yang paling diunggulkan karena mereka masih membawa sebagian generasi emas mereka ke turnamen Euro 2024. Ada nama-nama seperti Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku, Jan Vertonghen dan Axel Witsel. Negara yang kini menduduki peringkat ketiga FIFA itu dijagokan akan melengang mulus ke putaran 16 besar. Belgia akan melaju mulus tentu saja beralasan. Pasalnya 2 kontestan lain yaitu Romania dan Slovakia tidak memiliki rekam jejak mentereng. Paling-paling hanya Ukraina yang mungkin akan menyulitkan Belgia serta menemani mereka ke fase knockout. Bandingkan dengan grup-grup lain yang kekuatannya merata, setiap grup rasanya mempunyai kekuatan penghuni yang hampir berimbang. Tapi siapa sangka grup E menjadi grup underrated dan tidak banyak diperhatikan selama turnamen. Kalau ukuran grup neraka itu dilihat dari seberapa besar nama penghuninya, maka grup B memang layak menyandang status itu. Tapi jika dilihat dari berapa sengit pertarungan yang di dalamnya, maka grup E merupakan jawabannya. Walau pertarungan di grup ini jarang dilirik karena para kontestan yang kurang menarik, persaingan di dalamnya yang justru paling sengit. Ketika status Belgia dan Ukraina adalah 2 negara yang paling diunggulkan di grup E, justru mereka dipercundangi di laga awal. Belgia yang sebagian skuad adalah generasi The Golden Generation harus puas tumban di tangan Slovakia. Sementara Ukraina secara mengejutkan terbatai 3-0 melawan Rumania yang notabene selama Euro hanya tim penggembira turnamen. Ketika turnamen memasuki match day kedua, keseruan yang sesungguhnya dimulai. Belgia menatap Rumania dengan sejumlah kritik tajam atas performa mereka di pertandingan awal. Begitu juga Ukraina yang dinilai tidak bisa berkutik melawan Rumania, padahal Rumania bukan termasuk negara kuat di ajang Euro. Hasil akhir membuktikan segalanya. Belgia berjaya menekuk Rumania 2 gol tanpa balas. Di tempat lain, Ukraina yang dibanjiri hujatan kembali ke settingan pabrik. Mikhailo Mudryk dan kawan-kawan mengasak Slovakia dengan skor 1-2. Hasil inilah yang membuat persaingan di grup E makin memanas. Berkat kemenangan Belgia dan Ukraina, masing-masing tim di grup E sama-sama mengumpulkan 3 poin. Ini artinya persaingan untuk mendapatkan 2 tiket menuju fase 16 besar akan ditentukan di matchday ketiga. Yang lebih menarik, pertarungan ini akan mempertemukan Belgia dan Ukraina.
Jadi akan ada potensi kalau salah satu dari negara unggulan ini salah satunya akan lolos ke 16 besar. Statistik klasemen grup E sejatinya sebuah gambaran bagaimana semangat membaranya para penghuni grup E. Kekalahan bahkan tidak mengkendorkan semangat mereka untuk mengarungi turnamen Euro 2024. Masih ada keinginan untuk melaju ke babak berikutnya. Domenico Tedesco selaku pelatih negara yang paling diunggulkan optimis menatap fase 16 besar. Awalnya Tedesco memasang target tinggi dan mengatakan bahwa Belgia maju ke Jerman dengan rasa haus akan gelar. Kekalahan memang sempat menerjangnya, tetapi mereka dapat kembali ke jalur kemenangan. Pelatih Ukraina, Serhiy Rebrov juga mengatakan sangat termotivasi untuk maju ke fase berikutnya. Kekalahan telak sebelumnya diakui Rebrov telah membuat pemainnya frustasi. Tetapi semangat tempur Mudryk dan kawan-kawan kembali terbuka pasca kemenangan melawan Slovakia. Kini spirit mereka semakin terpacu bisa maju ke babak gugur. Senada dengan Tedesco dan Rebrov, Edward Iordanescu pelatih Rumania juga optimis bisa membawa timnya melaju lebih jauh. Edward Iordanescu bilang bahwa timnya merupakan representasi dari rakyat Rumania yang tidak gentar terhadap apapun. Ia selalu mengatakan ke timnya untuk menampilkan kemampuan 200% setiap kali bertanding. Sementara itu, Francesco Calzona selaku pelatih timnas Slovakia memilih tetap merendah. Francesco Calzona tidak pusing soal siapa lawan Slovakia selanjutnya. Bagi Francesco Calzona yang terpenting adalah main bagus seperti filosofi yang dia bawa. Dengan bermain bagus maka otomatis performa akan terdongkrak dan prestasi akan mengikuti. Terlepas dari profil negara-negara peserta yang tidak begitu dilirik, grup E membuktikan bahwa tidak selamanya grup neraka mendefinisikan grup yang dihuni oleh para raksasa. Grup dengan perjuangan sulit seperti grup E ini pun juga layak disebut demikian, karena persaingan ketat di dalamnya yang bagaikan neraka. Siapapun yang lolos di grup E maka persaingannya akan semakin panas di babak 16 besar. Tinggal menghitung hari fase grup di Euro akan segera tuntas. Kalau menurut kalian siapa saja dari peserta di grup E yang bakal lolos? Jangan lupa tulis di kolom komentar ya.